Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sarapan Rohani GNH. Hari ini hari Sabtu 29 Agustus 2020. Kita akan sejenak mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, Engkau yang sudah memberkati kami sepanjang malam. Kami hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon penyertaan tangan Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar paham akan firman-Mu. Berkati dan sertai kami dalam sehari ini, biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, menjadi penanda agar kami boleh berbuat lebih baik lagi di hadapan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami serta pelayanan kami. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Puji dan Janji diambil dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 16. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika saya boleh cerita sedikit tentang pengalaman saya. Suatu ketika suami saya menemukan seekor anjing. Anjingnya buruk banget. Jadi bahasa Jawanya itu gudikan atau punya masalah kulit dan bulunya. Pokoknya anjing ini sangat buruk. Berung-berung lah bahasa Balinya, berung-berung ya di mana-mana itu. Di bagian mukanya, di bagian kakinya. Tapi saya heran sekali sama suami saya. Kenapa anjing ini kok bisa dibawa ke rumah? Saya sama sekali gak mau deket, bahkan takut untuk mendekati anjing ini. Entah anjing ini sakit apa, atau saya nanti takut ketularan akan kutu-kutunya, atau nanti bisa ikut gudikan juga. Tapi suami saya sangat apik ngerawatnya, jadi sampai sekarang kulitnya menjadi mulus, sakitnya sudah hilang, bulunya sudah mengkilap, bahkan dia sudah sehat. Jadi apapun yang diperintahkan oleh suami saya, anjing ini menurutinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin itu juga ya yang dirasakan oleh orang kusta waktu zaman Yesus saat itu. Mereka menderita secara fisik, mereka dikucilkan, gak ada yang mau deket-deket sama mereka. Bahkan mereka dijauhi oleh semua orang. Secara fisik mereka menderita, dan secara batin mereka juga menderita. Karena tidak ada satupun orang yang mau mendekati bahkan berteman dengan mereka. Mereka dianggap najis. Jadi saat itu ketika orang menderita sakit kusta, mereka dianggap pernah melakukan perbuatan dosa yang sangat berat sehingga mereka dihukum Tuhan sakit kusta. Namun ketika Tuhan Yesus datang, mereka sangat bersuka cita karena mereka disembuhkan oleh Yesus. Mereka segera melakukan apapun yang Tuhan Yesus perintahkan. Bahkan saat itu mereka menghadap imam, karena imamlah yang mempunyai wewenang untuk menentukan seseorang telah sembuh dari sakit kusta atau tidak. Akan tetapi satu orang Samaria yang disembuhkan Yesus lebih memprioritaskan untuk kembali kepada Yesus. Yang dilakukannya adalah memuliakan Allah. Dengan suara nyaring, bahkan ia tersungkur di depan kaki Yesus serta mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, dari kisah ini, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian? Marilah kita mencoba merenungkan betapa Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kita. Mungkin kita pernah merasa dikucilkan oleh orang lain. Kita merasa tidak sepadan dengan orang lain. Kita merasa sangat kecil ketika orang lain terlihat sangat besar.
Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa tangan Tuhan siap untuk dibuka untuk kita sekalian. Dia gak pernah biarin anak-anaknya lepas, apalagi sampai tidak makan. Mungkin dari pandemi ini kita berusaha sedang mencoba menerima situasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Orang tua mulai merasa direpotkan dengan pembelajaran anak-anak sekolah, homeschooling. Jadi orang tua harus ekstra ngajar anak-anak serta perhatiannya juga harus ekstra ketika mereka sedang belajar. Marilah kita bersama-sama persedikit mengeluhnya, lebih banyak bersyukurnya. Sudahkah kita memuliakan Allah? Sudahkah kita berserah? Sudahkah kita mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupan kita? Sudahkah kita lebih banyak bersyukurnya kepada Tuhan? Sama seperti orang kusta ini, dalam situasi mereka lebih memilih untuk tersungkur di hadapan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Allah telah membuat mujizat dalam kehidupan mereka. Jadi, sudahkah kita siap untuk menerima mujizat dalam kehidupan kita? Muliakanlah namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Sudah mengingatkan kami untuk kami lebih banyak bersyukur, untuk lebih banyak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami mengatakan bahwa kami mengimani Tuhan, biarlah iman itu tidak hanya di pikiran dan di mulut kami saja, tapi boleh kami lakukan lewat setiap perbuatan dalam kehidupan kami setiap harinya. Bantu kami Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.